Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam hadirati wa tanashada sallallahu alaihi muqarrabin husanillah mu'alif hadzal kitab Sayyid Muhammad Alwi Al-Maliki bismillahirrahmanirrahim husanillah aba'ana wa madina wa jatina wa jatina wa sallallahu syaihina husanillah mahadina alaski amalang talamidhim wa asatihim wa ali baitihim lillahi ta'ala lahumul fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan halaman 58 ya. Walakinnaha tapi ini utawi Sayyidah Fatimah wahya iku al-aqilatu yang cerdas, al-hakimatu yang bijak, bid'atun nubuwah anak kandungnya Kanjeng Nabi, wa ma'dani risalah sumber dari kerasulan maksudnya Kanjeng Nabi, wan ma'idul judi lan sumber kedermawanan, wal karomilan kemuliaan, wa mahalil ihtimali lan tempat untuk menanggung, wasobri lan sabar, komat berperilaku sopo Sayyidah Fatimah bidak laika kelan kemarin khairokiyamin dengan perilaku yang baik. Kita masih ingat kemarin pertemuan sebelumnya bahwa di dalam keluarga kita diajarkan ketika suami istri baru nganten anyar, kalau Anda jadi istri nanti kemudian ternyata suami kita belum sekaya yang kita inginkan, gaji suami kita masih pas-pasan, ekonominya masih pas-pasan, maka di statement ini kita diajarkan agar istri tidak sungkan, tidak gengsi untuk turun tangan mengatur rumah tangga. Masih ingat itu. Contoh yang diambil adalah Asma bin Abu Bakar, yang suaminya namanya siapa? Kemarin? Kalau sing ingat. Zubair. Zubair itu suaminya Asma. Asma itu putrinya Abu Bakar. Abu Bakar itu salah satu tokoh besar sahabat. Pernah menjadi khalifah. Orang yang termasuk kaya. Delalah. Artinya Anda bisa melihat Asma itu di lingkungan keluarga yang kaya, bangsawan dan kaya. Kemudian nikah dengan namanya Zubair, laki-laki yang sangat sederhana. Ketika nikah itu tidak punya apapun. Zubair hanya punya kuda dan anak kuda. Duwe kucing karo anake. Duwe doro karo piyike. Kalau bahasa kita. Kekayaan Zubair satu-satunya hanyalah kuda dan anak kuda. Ketika Asma melihat suaminya masih belum mapan secara ekonomi, Asma ngajari kita, beliau tidak sungkan untuk turun tangan ikut membersihkan menata rumah tangganya. Sampai kemudian dikatakan oleh Asma, saya biasa membersihkan kotoran kuda, sisa-sisa makanan kuda, saya panggul di atas kepala saya buang ke tempat sampah yang jauhnya 2/3 farsah, mungkin 2/3 kilo. Kalau dalam bahasa kita mungkin buang di tempat sampah pojokan sana. Coba orang sekali berasma ngangkat kotoran digonin tempat sampah. Itu satu contoh yang disampaikan. Yang kedua, Sayyidah Fatimah, putri Kanjeng Nabi, satu-satunya putri Kanjeng Nabi yang masih hidup sampai beliau wafat. Kurang apa Sayyidah Fatimah itu? Putri Rasul yang Kanjeng Nabi itu semua isi dunia dan kekayaannya diserahkan pada Kanjeng Nabi. Kalau beliau untuk pengen kaya, tidak ada yang bisa menghalangi beliau. Itu Sayyidah Fatimah nikah dengan Ali bin Abi Thalib. Ketika nganten anyar, Ali bin Abi Thalib itu belum punya ekonomi mapan, sehingga Sayyidah Fatimah itu giling jagung dewean untuk makan. Sampai tangannya, apa bahasa kita? Melendung-melendung. Tangannya kapalan. Nah, kapalan kan enak, tambah kuat. Ini gak kapalan, tapi melendung. Sampai melepuh tangannya karena giling jagung coba. Itu loh Sayyidah Fatimah yang bidadari pun iri pada dia. Itu gak gengsi turun tangan noto rumah tangganya ketika
kondisi keluarga belum mapan. Itu dua contoh. Nah, sekarang kita lanjutkan bicara tentang Sayyidah Fatimah. Dengan kondisi seperti tadi, padahal Sayyidah Fatimah itu adalah bid'atun nubuwah, anak kandung Kanjeng Nabi. Orang yang dianggap sebagai akilah hakimah, orang yang pintar dan bijak. Tapi ketika beliau menjadi istri Ali bin Abi Thalib dalam kondisi yang luar biasa, qomat bidzalika khairu qiyamin. Dia melakukan posisi istri dengan cara yang sangat baik. Enggak kemudian gengsi untuk, loh, masa aku loh, neng omah lu gak pernah nyeplok endok. Misalnya, ngupas jeruk nggak pernah, karena biasanya dikupaskan. Kemudian masuk neng kene cuma segini. Enggak, beliau nggak pernah begitu. Wah kamathu, lan hukumi kulal ihkami dengan sangat bijak. Wa adathu ala wajil matlubi, mengatasi arah permohonan bitamami dengan sempurna. Wa asaroha dzalika alaihi ngatasi ini Sayyidah Fatimah kula taksir dengan segala kebaikan. Wa annaha lan melelahkan jismaha ing jisim jasadnya Fatimah. Artinya dengan kondisi itu, dengan kecerdasan yang luar biasa, dengan posisi yang anak tunggal yang masih hidup dari Kanjeng Nabi, beliau tidak segan untuk wa'an haka jismaha, membuat badannya lelah karena pekerjaan sehari-hari di rumah tangga. Wa'adora lan mundoroti biya kelawan Sayyidah Fatimah hatta huzni alaihal imam, hatta hazana sehingga sedih alaih karena melihat Fatimah sopal Imam Ali, suaminya, melihat istrinya yang bekerja sendiri tanpa pembantu, harus ngerawat anak yang kecil-kecil. Anda bisa bayangkan, Sayyidah Fatimah umur berapa, 16 tahun atau 17 tahun nikah. Kemudian langsung punya anak satu, setahun kemudian lahir lagi, setahun kemudian lahir lagi. Kan tiap tahun lahir. Tiap tahun lahir Hasan, Husain, Zainab, dan terus-terusan. Punya anak kecil-kecil begitu, kemudian dengan ekonomi yang belum mapan. Kemudian dia harus masak dewean, bukan hanya masak. Kalau dalam hadis yang lain itu kan ngiling gandum. Nah, wong biyen kan kalau di Madura makan apa? Jagung. Nah, jagung itu kan gak tiba-tiba wis langsung dimasak, tapi kan cek grontolan harus kita masih ingat Ustadz dulu zaman kecilan. Ibu itu nutuni jagung karena kita nggak punya beras. Beras itu mahal banget bagi kita dulu ketika Ustadz masih kecil. Makan kita jagung, dan jagung ibu harus numbuk dewean. Sampai segitunya, sampai kemudian dimasak jadi nasi. Sayyidah Fatimah seperti itunya. Karena melihat itulah sampai suaminya sedih. Adalah hatta hazana alaihal imam wa ta'asara wa kadha rajulu. Tapi untungnya suaminya itu suami yang hebat. Wa kadha rajulu al-wafiyu, yang memenuhi as-solihu, yusyariku barengi zaujatahu ing istrinya fi husniha, ing dalam sedih istri, wa sururiha lan senenge istri. Suami yang baik, bukan suami ya, pasangan yang baik adalah pasangan yang senantiasa bersama dalam suka dan duka. Itu ya bahasanya. Atau ada punya bahasa yang lebih bagus. Biasanya kan ada digawe update status. Pasangan yang solih adalah yusariku zaujatahu fi husniha wa sururiha, siap barengi dalam suka dan duka, wasihatiha wa marodiha, di dalam sehat dan sakitnya. Wa yahtamu lidzaka ihtimaman balighon. Oke, faqala, karena suaminya sedih melihat istrinya bekerja keras, faqala, mongko kemudian Sayyidina Ali itu ngendika lah maring Sayyidah Fatimah, lakot kasaro, lan teman-teman menjadi patah apa dhuhri, punggungku haluki, karena, jadi artinya begini, Sayyidina Ali mengatakan, saya itu sudah berusaha keras sampai punggung saya itu dianggap udah patah karena berusaha keras untuk membahagiakan istrinya, tapi toh ekonominya masih belum mapan.
Saya kira nggak ada toh suami yang nggak ingin istrinya bahagia. Nggak ada suami yang nggak ingin anak dan istrinya senang. Tetapi kan hasil itu belum tentu seperti yang kita harapkan. Walaupun suami kita, bapak kita sudah kerja keras luar biasa, tapi kadang ekonomi keluarga masih pas-pasan juga. Sayyidina Ali mengatakan, punggungku lo sampai patah rasanya, tapi kan ekonomi masih seperti itu. Wa qata'a qalbi, lan telah putus sapa qalbi hatiku, ma ing barang aroki yang melihat sapa ingsun ka ing sira fihi dalem ma minta abin saking kesulitan wa nasabin wa maradin, dari kesulitan, penderitaan dan sakit. Saya juga nggak tega melihat istrinya kerja keras. Sapa sih sing tega misalnya kalau Anda yang di rumah yang laki-laki nikah dengan seorang neng, misalnya keluarga kiai yang luar biasa, kemudian secara ekonomi Anda belum mapan, terus nengnya putri kiai tadi dengan sangat luar biasa menderita karena bersama kita. Kayaknya nggak ada lah yang tega kemudian nikahi istri kemudian diajak menderita. Sayyidina Ali juga mengatakan itu, wa qata'a qalbi ma'aroki, saya juga sakit hatiku melihat engkau istrinya minta abin, menderita, wa maradin lan sakit. Karena itu kemudian mulai Sayyidina Ali itu ngerayu istrinya untuk njaluk pembantu. Fadhabi mongko berangkat sapa sira, kata Sayyidina Ali, saya nggak tega tapi kondisi keluarga seperti ini, karena itu fadhabi berangkat sira ila abiki, maring bapakmu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cobalah sampean kalau misalnya Anda punya istri kaya, cobalah bilang ke Abah, barangkali ada bantuan modal. Mungkin begitulah bahasa kita. Sayyidina Ali itu minta Sayyidah Fatimah matur ke Abah, ke Kanjeng Nabi, untuk apa? Fadlibi, mintau sapa sira minhu saking Kanjeng Nabi khodiman, ing seorang pembantu. Mintalah pembantu. Barangkali Nabi ngasih pembantu pada kita sehingga pekerjaannya sampean yang ngomah itu nggak begitu berat. Coba kayak gitu. Yahdimu kang membantu sapa khodim nindana bersama kita. Wa yatahamalu lan bisa membantu menanggung anki saking sira ba'da matolibid dari saking pekerjaan rumah. Barangkali Nabi kerso ngasih pembantu sehingga bisa membantu ngatur rumah dengan baik. Fadhahabat, karena diperintah suaminya, fadhahabat mongko berangkat sapa Fatimah, sapa Sayyidatu Fatimah mutiatan krana taat li zaujiha. Karena suaminya yang perintah, maka kemudian beliau berangkat ke Kanjeng Nabi. Alladzi yataraqqa bihaliha, yang telah perhatian bihaliha kelawan keadaane Fatimah. Falamah taholat, berangkat sungguhan Sayyidah Fatimah. Falamah taholat nalikan wis masuk sapa Fatimah sallallahu alaihi wasallam bersama Kanjeng Nabi, ghalabat mongko ngalahkan alai ngatasi Fatimah fidzalika ing dalem fidzalikal mauqifi ing dalem tempat itu. Apa fidzalika mauqifi ing dalem tempat itu apa haibatun nubuwati, haibah lae orang, kita ngadep orang kemudian orang itu wibawa banget. Haibah itu apa? Haibatun nubati, wibawane kenabian ala dalatil ubuwati, ngalahkan yang ngatasi posisi kebapaan. Kanjeng Nabi itu kan nabi, selain nabi Kanjeng Nabi itu bapake Sayyidah Fatimah. Ketika Sayyidah Fatimah disuruh oleh suaminya untuk matur njaluk pembantu, rupanya Sayyidah Fatimah itu nggak mampu untuk ngomong. Walaupun Kanjeng Nabi itu bapake, tapi yang dilihat ternyata bukan bapake, tapi nabinya. Pada Anda, kalau Anda putrane kiai, kemudian matur neng omah, kadang kan kita, iki bapakku atau kiaiku. Nah, rupanya bagi Sayyidah Fatimah, yang kelihatan di depan itu bukan bapake, tapi nabinya. Karena yang tampak itu nabinya, Sayyidah Fatimah nggak bisa ngomong. Untuk minta pembantu lo nggak tega ngomongnya. Kayak kita. Anda begitu mungkin. Katanya ngomong, bah, nyuwun tambahan sangu, nggak terucap.
cuma ning SMS. Boleh SMS, sangu kurang. Sayyidah Fatimah itu segitunya. Kondisi keluarga seperti itu oleh Sayyidina Ali, coba lah dek sampean matur ning Abah minta pembantu. Tapi begitu sampai Kanjeng Nabi, beliau nggak bisa ngomong untuk jaluk pembantu itu. Karena bagi beliau yang tampak bukan abawah, bukan keabahan, tapi kenabiannya. Fastahayat, mongko kemudian merasa malu. Sopo Fatimah antas alahu, ento minta sopo Fatimah ing Nabi. Kemudian beliau nggak berani untuk ngomong pembantu. Falam kola nalekane karena kan aneh, Fatimah itu moro-moro klitar-klitar ning omah kayak Anda gitu lah. Iki bolak-balik klitar-klitar ning omah kelapa. Mungkin abai kan juga mikir, iki mungkin enek perlu lah dia. Nah, Kanjeng Nabi juga begitu, nanya, Maja bagia bunaya, apa yang kemudian membuatmu datang? Maja'a, kenapa datang biki klan siro ya bunaya, ya anak perempuanku? Kamu rene lapor nduk? Enek perlu tah? Mungkin begitu bahasa kita. Gowo enek perlu tah? Ditanya oleh Abai, oleh Kanjeng Nabi. Maja'a bagi ya bunaya. Ada perlu apa ke sini? Coba. Kemudian melipir Sayyidah Fatimah itu. Qalat kemudian jawab sapa Fatimah, "Jitu datang sapa ingsun li usallima alaika." Boten wong kula mriki namung pengen ndelok Abah sehat. Cuma gitu tok, gak iso ngomong kate ngomong. Jitu teko sapa ingsun li usallima untuk menyampaikan salam alaika ing atase sira. Coba kalau bahasa kita, enek perlu tanduk, boten pengen lihat Abah sehat. Padahal sebetulnya enek perlu, cuma nggak bisa ngomong. Sayyidah Fatimah tuh nggak sampai hati untuk ngomong minta pembantu. Setelah ngomong, Kanjeng Nabi, saya datang hanya untuk menyampaikan salam aja. Warojaat kemudian pulang. Coba kalau Anda kira-kira wis tak karo-karoan ceritane. Masya Allah, bah kula niki nikah. Kula riyen kan jane nambah wis. Apa maneh ada kasus begitu kan? Biasanya kadang kita awalnya sudah nggak begitu srek dinikahno, kemudian ada masalah. Wah, wis. Coba Sayyidah Fatimah kate mau minta pembantu ke abahnya itu tidak berani. Setelah ditakoni juga nggak berani ngomong. Warojaat kemudian wahbarot lan ngasih kabar Sayyidah Fatimah zaujaha ing suaminya Alian. Yaitu Sayyidina Ali bima hadasa dengan apa yang terjadi. Pulang kemudian lapor ke suaminya. Walakin maro'ahu, tetapi ini orang melihat sopo Ali wa arafahu lan ngerti sopo Ali min haliya saking keadaane siapa namanya istrinya. Tapi suami yang baik dia tahu. Hanjane gak kemudian hanjane sampean niku lho, tukang karek ngomong iso gak enggak. Sayyidina Ali enggak begitu. Ya sadar, oh iya pancen istri saya itu orang yang hatinya lembut, enggak ada tega. Gak kemudian diseneni. Nah, kadang kan gitu. Sampean mosok wong lanang yang karek ngomong gak wani. Aku sing ngomong sinetron. Itu sinetron. Cobalah lihat contoh keluarga luar biasa ini. Keluarga muda yang luar biasa, yaitu keluarga putri Kanjeng Nabi. Ketika Sayyidah Fatimah nggak mampu untuk ngomong ke Abai, jaluk pembantu, Sayyidina Ali ketika dilapori kemudian dia sadar wa arafahu min haliya. Sayyidina Ali menyadari, oh ya, istri saya nggak akan berani karena hatinya lembut. Nggak marah, tapi kemudian dia sadar gitu. Lam yaturkahu yastaslimu lam yatrukawan orang ninggal hu ing mayat taslimu halih nyerahaken litilkan natijati maring kesimpulan walidzalika al jawabu bal sajaahu bahkan berani hu ing ali wazata fi himatihi ing dalem ke niate wa azimahu ing fadakhala kemudian karena istrinya nggak mau, nggak bisa, Sayyidina Ali maju. Beliau nggak perlu memarahi istrinya, maka kemudian diajak, kalau bahasa kita, ya wes lah saman gak wani aku wes sing maju. Kan gitu aja kan gampang toh.
nggak usah marah, nggak usah semacam-macam. Aku wis ngoyorono. Atau kalau dibalik, kan bisa aja toh ini sinetron, Sayyidina Ali kemudian, masa toh ambil abai dewe aja gak berani. Coba Ali kan enggak, yo kalau sama enggak bisa, yo saya lah yang akan maju. Kan gampang. Betapa luar biasanya relasi suami istri muda ini. Enggak muda loh, padahal ini usianya masih muda loh. Coba lah, Sayyidina Ali nikah itu umur 20 tahun atau 21 tahun. Fatimah ketika itu Sayyidah Fatimah 16-an. Itu kan masih nikah muda. Si urung mari kuliah gitu. Kuliah kan belum selesai. Itu semester piro kuwi Sayyidina Ali ku mungkin semester 10 lah. Ya, umur 21 tahun umur piro? Semester 5 atau 6 lah. Sayyidah Fatimah baru aliyah. Umur 16 kan aliyah. 16 itulah. Coba anak aliyah seusia aliyah dan seusia kuliah belum lulus. Tapi dengan pribadi yang luar biasa. Kita kadang wis mari kuliah cik tukaran. Cik pacaran jotosan. Kaya gak nek liyane. Ini contoh yang kita bisa lihat. Wadahaba, kemudian berangkat sapa Ali ma'aha sartane istrinya. Berangkat lagi barengi istrinya. Coba, wis ngono tak terne bareng. Sayyidina Ali barengi istrinya Sayyidah Fatimah kedua kali sowan Kanjeng Nabi. Yang kedua kali ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Fa'atahu, kemudian nekani sapa keduanya jami'an. Sayyidina Ali dengan Sayyidah Fatimah bareng-bareng sowan Kanjeng Nabi. Karena tadi Sayyidah Fatimah nggak berani ngomong, maka kemudian ngomong begitu datang bareng wa takallama. Kemudian menyampaikan sapa Ali radhiyallahu an. Ali lah yang kemudian jadi jubirnya karena Sayyidah Fatimah nggak berani ngomong. Fadzakara lahu. Kemudian menyampaikan lagu maring Kanjeng Nabi halahuma ing keadaane mereka berdua. Wasaroha. Kemudian menjelaskan aidon bil khususi, klan khusus hala ibnatihi, kondisi putrine Kanjeng Nabi, yaitu Sayyidah Fatimah. Biasalah kayak kita suami kemudian ayo tak barengi sowan abah, nanti saya yang bilang. Begitu nyampaikan Kanjeng Nabi, Sayyidina Ali cerita tentang keinginannya, maksud saya kesini tadi minta pembantu kalau memungkinkan, apalagi cik ditambahi niki lho Kanjeng Nabi, Sayyidah Fatimah ini kan putrine jenengan, saya kasihan. Enek basarah bil khususi, enek penjelasan khusus tentang putrine Kanjeng Nabi yang tangannya melentung. Gitu kan, yang tangannya melepuh karena dijak. Faqala mongko dawuh sapa Kanjeng Nabi wa Kanjeng Nabi ku alladzi yastawi, yang sama indau ana sami Kanjeng Nabi apa al jami'u keseluruhan fil adli wal kismati, dalam keadilan dan pembagian. Nabi itu di depan putra maupun di depan orang lain keadilannya sama. Nabi itu tidak pernah membedakan, oh ki anakku, enggak. Jadi bagi Nabi, putranya itu akan diperlakukan sama dengan umatnya, dan umatnya akan diperlakukan dengan anaknya. Jadi itulah hebatnya seorang Nabi. Beliau tidak pernah membedakan, oh karena ini anakku berarti harus prioritas, enggak. Oh ini kalau orang lain ini berarti nomor 2, enggak. Bagi Nabi, semua umatnya adalah putranya. Putranya adalah umatnya. Sehingga tidak ada prioritas. Karena itu di sini dikatakan yastawi indau al-jami. Nabi itu sama sikap keadilan dan pembagiannya. Wa huwa iku alladzi ja'alahu. Karena Nabi itu ada alladzi, seseorang ja'alahu yang menjadikan hu ing Nabi sapa Allah abban, sebagai orang tua li jami'il mukminin. Nabi itu adalah abahnya seluruh orang mukmin. Karena itu semua orang Islam itu bagi Nabi adalah anaknya. Sama dengan di Quran, Anda masih ingat istri Nabi itu adalah Ummul Mukminin, ibunya orang mukmin. Karena itulah dulu masih ingat Nabi itu kan istrinya lebih dari satu. Di antara istri Nabi itu ada yang sepuh ya, tapi enek sing nom dan ayu yo. Sing nom Sayyidah Fatimah, Aisyah masih muda. Yang cantik banget yo ono Maria Ulpe atau Maria kan yang siapa namanya Maria ya,
yang dari Maria Al-Qibtiyah. Itu kan beliau muda dan cantik banget. Yang meriwayatkan bahwa beliau cantik itu Sayyidah Aisyah. Bahwa Sayyidah Aisyah cerita, itu loh, saingan saya itu ayu banget. Di hadisnya kan ada, Sayyidah Maria Al-Qibtiyah itu wajahnya bersih, meripatnya hitam, rambutnya agak keriting. Itu riwayat Sayyidah. Jadi cantik banget sampai Sayyidah Fatimah Aisyah itu cemburu banget karena saingan berat. Kalau bahasa kita begitu. Kemudian beberapa sahabat tuh ini nanti lain Nabi wafat nih, janda-janda nih apa ya, rasan-rasan. Ini ada santri yang beli, ini ada santri rasan-rasan. Kok lah yai wafat iki punya janda-janda ini, rasan-rasan mau ini rasan-rasan begitu. Karena itulah kemudian turun ayat bahwa istri Nabi semua adalah ummahatul mukminin, ibu. Karena itu semua istri Nabi tidak boleh dinikahi oleh siapapun. Karena itu ibu kita, nggak mungkin anak nikah ibu ayat kan atau ayat itu kan konteksnya begitu. Nah, seperti istri Nabi semua adalah ummahatul mukminin, maka kanjeng Nabi adalah abal mukminin. Kanjeng Nabi itu bapaknya orang mukmin. Jadi bukan hanya bapaknya Sayyidah Fatimah, tapi juga bapaknya semuanya. Ja'alahu menjadikan sapa nabi aula bihim min anfusihim. Oke, itu statement itu Nabi ya. Nabi yang merupakan bapak seluruh umat Islam tadi, ketika dilapori Sayyidina Ali untuk diperkenankan minta pembantu, apa jawaban Nabi? Wa yaqul lan dawu sapa kanjeng Nabi lahu maring Ali la, tidak. Coba. Kalau Anda misalnya wis suwibu koyo ngono, wis tangan melentung, wis cobalah. Kemudian lapor ke Abah, bah bae jawabannya kemudian ngeletek Abah, enggak nduk, enggak. Coba langsung mulai gak pamit. Nah kan coba. Anda bisa bayangkan tadi kondisi Nabi, kondisi Sayyidina Ali yang luar biasa dalam bahasa kita, kesederhanaan yang lebih dari sederhana saya kira ya. Capek banget, keluarga yang miskin banget. Kemudian dengan pekerja keras, hanya pengen tambahan pembantu agar meringankan kehidupan dia. Jawabannya Nabi malah la, wallahi la, tidak. Jaluk pembantu tidak diparingi oleh Nabi. La u'tiyakuma, tidak akan ngasih sapa yang sungkuma yang kalian berdua. Coba. Sampai orang ngasih itu loh, Nabi malah mengatakan wallahi. Wallahi kamu nggak akan saya kasih, Nduk. Sabar. Lai Anda jadi anak terus ngono ku ya apa kuwi. Saya dulu baca hadis ini, riwayat ini nangis sendiri saya. Iya, ya Allah kanjeng Nabi kayak gitu. Sayyidah Fatimah yang kurang apa tuh Fatimah itu. Yang kanjeng Nabi itu loh ngendika dalam hadisnya begini. Fatimah itu bid'i. Fatimah itu anakku. Siapa yang membuat sakit Fatimah sama dengan menyakiti aku. Loh, kan Nabi ngomong gitu, tapi njaluk pembantu enggak. Koyoke enggak mudah kita meniru Sayyidah Fatimah dan Kanjeng Nabi. La wallahi, la wallahi. Wa ada ala ninggal sapa ingsun ahli sufah. Ahli sufah, ngerti ahli sufah nggih? Ahli sufah itu para sahabat yang hidup di emperan Masjid Nabawi. Kata Nabi, aku nggak akan ngasih pembantu kamu, Nduk. Delok ning ahli sufah itu lho akeh sik urung mangan. Coba. Kalau misalnya Anda punya abah yang kaya, kemudian abah kita itu kebetulan punya anak yatim, ngeramut panti asuhan. Kemudian Anda perlu pembantu, dikatakan, enggak, Nduk, abah itu ngeramut anak yatim iku lho, Nduk. Mungkin kita nggak tahu lah hati Anda tanggapannya kayak apa. Coba, ahli sufah itu sahabat-sahabat Nabi yang ada di beliau, sahabat-sahabat ahli sufah itu tidak punya rumah. Karena itu beliau sahabat ahli sufah itu ditempatkan oleh Nabi di belakang rumah beliau. Sekarang kalau Anda umroh, tempat ahli sufah itu masih ada. Jadi di madep ke sana ya,
di sini apa namanya khutbah mimbar Nabi, di sini makam Nabi. Makam Nabi di sini rumahnya Sayyidah Aisyah. Jadi Sayyidah Aisyah itu rumahnya gandeng karo masjid. Nah, di belakang makam Nabi itu namanya tempat ahli sufah. Sekarang masih ada, masih dilestarikan. Tempatnya mungkin sekitar segini, masian yang tersisa. Tanahnya lebih tinggi setengah meter. Jadi di situ itu satu-satunya tempat yang gak podo karo masjid yang lain. Kalau masjid yang lain rata begini, di situ ada naik sekitar setengah meteran tanahnya. Itulah dulu ahli sufah bertempat di situ. Ahli sufah itu sahabat yang miskin, nggak punya rumah, nggak punya pekerjaan. Oleh Nabi ditampung, diletakkan di situ. Nah, makannya itu dari Nabi. Kata Nabi, saya tidak akan ngasih kamu pembantu, karena di situ anak ahli sufah mereka kelaparan. La ajidu, orang nemu sapa ingsun maing barang umfik bisa ngasih nafkah sapa ingsun alaihim. Walakin abiu lapine jualan sapa ingsun la umfiku lan ngasih nafkah sapa ingsun alaihim ing ngatasé mereka asmanihim. Asmanahum ing hasil mereka. Untuk menampung ahli sufah. Ahli sufah itu cukup banyak. Ada 40 atau 60 orang. Salah satu ahli sufah yang terkenal adalah Abu Hurairah. Yang Anda kenal banget Abu Hurairah, salah satu perawi hadis. Itu beliau termasuk ahli sufah. Pakasaro. Faroja'ah setelah Nabi mengatakan, enggak, Nduk, saya enggak akan bisa ngasih kamu pembantu, enggak bisa ngasih modal, golek jaluk modal enggak dikasih, jaluk apa enggak dikasih. Mosok bah niku lho, butuh sepeda motor, lain nanti ke kampus gampang. Enggak, Nduk, mlaku wae. Ke kampus enggak usah gawe sepeda motor, Abah enggak akan ngasih sepeda motor. Modale hartanya Abah untuk para santri di rumah itu. Misalnya kalau Anda begitu ya. Neng pondok jalan kaki lah gak popo karo tirakat. Yo iya, Ustadz dulu masih ingat, Ustadz tuh dari Gading ke UIN itu jalan kaki, mulai semester 1 sampai akhir. Iya, jalan kaki setengah jam lah. Baru ibu itu ngasih sepeda, itu pun sepeda ontel. Setelah PKL, setelah PKL itu baru dikasih sepeda, itu pun sepeda ontel. Padahal ketika itu kita mikir, andai kan ibu ngasih kita sepeda motor bisa. Tapi mengatakan enggak, ini sudah cukup toh. Sepeda ontel coba. Gitu. Andai kan Anda begitu, ala kok Pondok Askia sampai UIN kan cedek kan Nduk. Mlaku enggak bae dirayu. Bang, jenengan lah ngomong ke Ustaz. Akhirnya abai padha ini anak saya mau minta motor. Nah, wah, luar biasa. Kan ada tuh beberapa wali santri yang ke Ustadz. Anak saya ini sekarang sibuk pakai. Kadang Ustadz bilang, wong cuma UIN itu aja lah jalan kaki nggak. Tapi ini anak saya katanya sibuk banyak kegiatan. Karena makso ya sudahlah. Coba kalau kemudian Anda di posisi koyok Sayyidah Fatimah, kebutuhannya sudah sangat mendesak. Coba kondisi rumah tangga seperti itu dengan butuh pembantu mendesak. Kemudian Nabi mengatakan, la wallahi enggak usah jalan kaki aja. Coba bisa sabar. Kira-kira Anda bisa sabar? Belah-belah tirakat. Faroja'am kemudian pulang. Bisa gak dikasih pembantu faroja'a, maka pulang sebab keduanya. Fakota kadaro. Kemudian kadaro menjadi sedih. Minhuma opal khatiru hati. Sedih. Menjadi kotor, menjadi galau. Mereka mulai wong loro, klunuk. Hati yang galau. Padahal rumahnya Nabi dengan Sayyidah Fatimah itu dekat. Jadi kalau ini
ke sana. Sini makam Nabi, berarti rumahnya Nabi. Pojokan situ Thalib sama Sayyidah Fatimah. Sekarang ditempati masjid. Jadi di samping kanan Masjid Nabawi itu yang lurus kok Imam Bakar, rumahnya Abu Bakar. Terus yang masjid agak ke sini, agak kanan itu namanya ada masjid kecil, namanya Masjid Ali bin Abi Thalib. Itu dulu rumahnya Sayyidina Ali dengan Sayyidah Fatimah. Jadi nggak jauh. Mulanya Kanjeng Nabi kalau diriwayatkan, Nabi itu sering kalau sore hari tertentu nyambangi putrane. Karena kalau duwe orang tua dekat, gak masak, mangan melu mbain le. Kan enaknya apa namanya? Kayak kita punya ya, rumahnya dekat dengan mertua. Nah, kita Mas luwe, iya. Tak jalukno abah. Ya gak luwes itu, iki gak sido luwe lah dijalukno maratuane. Nah, Kanjeng Nabi juga begitu dulu sering. Wang kasarot lan dadi pecah apa nafsu jiwanya wasdadat lan jadi tambah alaihi ing atase mereka berdua. Kemudian mereka tambah sedih, wis ngoyo-ngoyo. Coba tidaknya sekali, mereka sowan ke Kanjeng Nabi 2 kali. Pertama Sayyidah Fatimah nggak sukses karena nggak ngomong. Kemudian bareng dengan Sayyidina Ali. Ternyata jawabannya nggak kebayang toh jawabannya Kanjeng Nabi. Nggak kebayang kita. Kalau kita kan mungkin, ya nduk kasihan ya Allah kasihan ya anakku. Tak golekno nduk, jangan khawatir engko. Lek gak iso saiki besok tak golekne. Mungkin kalau bayangan kita kan gitu. Tapi Nabi malah enggak nduk, sabar wae nduk. Di luar perkiraan kita. Wa troka. Kemudian nemui hadza sallallahu alaihi wasallam koma fi asari ma'in dalem pengaruhnya mereka hatta tahawla sehingga masuk sopo ini alaiya ing atase mereka berdua wajadahuma lan nemu huma ing karone kot istalqa ing atase tidur telentang ala firasihima ing atase tempat tidure yaktulani kang membunuh huma ing karone apa husn rasa sedihnya binaumi kelawan turu pulang saking sedih turu keturon gaya skripsi uangnya langsung turu gaya tugas kok sumpek ini langsung turu masa iso ya sumpek iso itu ya santri wa yastasliani amma asobahuma haking barang asobah mengkangenan mereka wajaduma qaddahola masuk fi qoti fatihima idza ghotoya ru'usahuma badat akdahuma nemui sapa Kanjeng Nabi huma ing karone qaddahola masuk fi qoti ma ing dalem selimutnya idza ghotoya nalikane nutupi ru'usahuma ing bagian kepala badat mongko tampak apa akdahuma. Coba Sayyidina Ali itu dengan Sayyidah Fatimah yang rumah sendiri tadi selimutnya cuma satu. Selimut nganten anyar satu. Selimut itu kecil banget. Kalau selimut itu dipakai nutupi kepala, kakinya kelihatan. Lah ditutupi kakinya, kepalanya kelihatan. Padahal kita mondok itu nggowo selimut gede. Nggowo boneka gede. Nggowo apa ae sing gak digowo coba. Cobalah bandingkan dengan Sayyidah Fatimah yang nikah. Coba. Selimutnya satu kecilan. Lah digawe nutupi kepala, kakinya kelihatan, lah nutupi kaki, kepalanya kelihatan. Karena nggak sesuai dengan size tubuhnya. Nah, kita tuku selimut kan gede banget. Jadi yang pondok itu luar biasa makmur sekarang. Kan gak ono ta sing lek dulu saya diceritani Allah yarham ya soleh. Mondok itu lek masak ngeliwet itu berhasil dicampur kerikil untuk melatih kesabaran. Coba sebelum makan dipilih kerikilnya. Iya, itu benar. Allah yarham ya saleh dulu pernah cerita begitu. Saiki loh. Jangankan kerikil, agak putih ngono sak gelem.
lawe, semacam-macam lah kita. Karena itulah ketika kita secara ekonomi lebih makmur, secara fasilitas lebih baik, maka mestinya santri sekarang harus lebih sukses daripada santri dulu. Kan begitu toh logikanya. Pembian itu loh, pakai ublik, itu loh sukses. Mau kok lagi listrik karek mentor, nggak sukses, bener. Ustaz dulu di Gading itu awal-awal masuk listrik pondok itu belum bagus. Jadi tiap komplek itu nyalanya gentian. Kalau komplek ini sore nyala, nanti jam 10 mati sampai pagi. Kalau sekarang mati, nanti jam 10 nyala. Itu gentian. Toiletnya gak ning tapi ning kali kula ning Gading. Iya bener, lah malam-malam sakit perut coba. Lalu melewayu ning jopo ning kali. Sekarang kan Anda lebih enak. Loh, coba Anda bisa bayangkan, Anda bisa nanya toh abah kita, mbah-mbah kita dulu mondoknya kaya apa? Kan sederhana banget. Loh, kalau mbah kita, abah kita mondok dengan kondisi yang seperti itu, beliau sukses. Anda mestinya lebih sukses. Fasilitasnya lebih bagus. Apa sih enggak ono? Golek buku karek secing ning internet. Masa skripsi gak sukses, wong buku gak usah ndelok ke perpustakaan. Karek ketik, mari. Gak usah ngetik. Langsung disorot, selek copy, masukkan sini. Ada copy paste coba. Apa yang gak sukses? Skripsi kok gak bagus. Coba Nabi itu kayak begini Sayyidah Fatimah. Ghotiyah dahuma lae kakinya ditutupi ingkasafat mongko terbuka para usuhuma. Apa namanya? Kalau kepala ditutupi, kakinya kelihatan. Fakola, rupanya begini tadi. Begitu mereka berdua nganten anyar ini pulang, Nabi nggak tego. Siapa sih orang tua yang kemudian tego membiarkan anaknya mulai sedih? Oleh Nabi ditututi. Saknore anakku nak endi mau mulai ora. Gitu. Sayyidina Ali dengan Sayyidah Fatimah begitu njaluk pembantu nggak bisa, oleh Nabi nggak dikasih, mereka pulang. Begitu pulang oleh Nabi ditututi. Ternyata begitu masuk rumah, mereka anak berdua nganten anyar ini kekesalan dan sedih. Kemudian begitu masuk, Nabi ngasih kompensasi. Ya wes, tadi gak tak kasih pembantu, sekarang saya kasih ganti nih pembantu. Fakola mengko dawuh sapa Nabi, manakuma utawi tempatmu ala uhbirukuma, ana ta ora ngasih kabar sira bi khairin kelawan suatu yang bagus mimma saking barang saal tumuni sing njaluk sapa sirane ingsun. Kata Nabi, gelemah Anda berdua ini saya kasih sesuatu yang lebih baik daripada permintaanmu tadi. Kamu tadi kan minta pembantu toh, gak tak kasih. Ini ada saya kasih sesuatu yang lebih bagus. Apa itu? Qala jawab sapa keduanya bala nggih. Yang lebih bagus itu apa? Faqala mengko dawuh sapa Nabi kalimatun alamani hina. Dikokon wiritan. Nduk, gak usah ke kampus, gak usah nggawa sepeda motor ya, tak kayak wiritan ae. Coba, kalau Anda kayaknya gak kebayang deh kita. Gak kebayang. Betapa luar biasanya keluarga Nabi. Nabi loh, jaluk pembantu dikasih wiritan. Jaluk sepeda motor, gak usah sepeda motor, nduk tak kayak wiritan aja nduk. Kita iso enggak? Kalimatun ono kalimat alamanihi yang ngajarine bina ing kalimat sapa Jibril. Katakan Nabi, iki lho nduk. Saya, abahmu Kanjeng Nabi ini pernah diajari wiritan oleh malaikat Jibril. Coba. Iki saiki tak ijazah nang kamu. Apa itu? Tusabbihani maca tasbih. Subhanallah, subhanallah, subhanallah fi duburi kulli salatin ing setiap salat asron 10 kali. Alhamdulillah asron 10 kali. Wa takbiron takbir asron. Faida aitaitumuna. Lae kata Nabi, saya ini diajari malaikat Jibril maca ini. Subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar 10 kali setiap salat. Lah untuk kamu maca ini menjelang tidur. Jadi mau tidur itu ini wasiatnya Nabi kepada Sayyidah Fatimah dan Ali.
Faida ataitumuhunna nalikane nekani sapa sira ila firasikuma maring tempat tidurmu, maka baca ini. Gantine pembantu tadi wiritan ini. Subhanallah 33 kali, alhamdulillah salasan wa salasina 33 kali dan takbir 34. Jadi totalnya 100 kali. Daripada kamu njaluk pembantu, wiritan ini aja. Subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Jadi semuanya 100 kali. Apa jawabannya setelah dikaji ijazah sebagai ganti pembantu? Qala dawuh sapa Ali bin Abi Thalib, wallahi demi Allah, ma tarok tu tidak pernah ninggal sapa ingsun guna ing wiritan tadi mundu alamani hina, sejak ngajari ing wiritan tadi sapa Rasulullah. Kata Ali, sejak saya diajari itu tidak pernah saya tidak wiritan sebelum tidur. Sebelum tidur wiritan subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Masing-masing 33 kali, khusus yang takbirnya dibaca 34 sehingga genap 100 kali. Itu lebih baik daripada Anda minta pembantu. Itu lebih baik daripada Anda minta sepeda motor untuk ke kampus. Kan begitu toh? Hada utai ini, koyok tadi kondisi Sayyidina Ali dan Fatimah itu, halu Fatimah ta'az-Zahra, itulah kondisi Fatimah bintu Imamul Muttaqin, putrane Imamul Muttaqin Rasulullah SAW. Coba, kita nggak kebayang Sayyidina Ali, Fatimah yang putrane Kanjeng Nabi, kekasih Allah, itu koyok gitu kehidupan ekonominya. Alladzi yaqulu, yang dawuh fiha indal Sayyidah Fatimah sapa Kanjeng Nabi. Coba ini dawuh Nabi begini. Fatimatun utai Fatimah iku bid'atun. Anak turunku mini saking ingsun. Jadi Fatimah itu anak kandungku, gitu kata Nabi. Yu'adzini akan menyakiti ning ingsun apa ma barang yu'dhiha, yang menyakiti ing Fatimah. Kata Nabi, apapun siapapun yang membuat Fatimah itu sakit hati, maka itu berarti juga menyakiti Kanjeng Nabi. Sebaliknya, wa yuribuni ma yuribuka, sesuatu yang membahagiakan berarti sama dengan, artinya sesuatu yang membuat Sayyidah Fatimah senang, itu pun juga Nabi senang. Tetapi dalam konteks pembantu rupanya beda. Mestinya kan, ya nduk lah awakmu memang senang dengan pembantu tak golekno kan gitu. Enggak Nabi, wallahi la. Enggak. Itu kan artinya betapa Nabi ngajari kita dalam kehidupan rumah tangga, ada hal-hal yang prinsip yang harus kita pegangi, ada hal yang bukan prinsip yang kita bisa toleransi. Hal-hal kayak itu kayaknya bagi Nabi bukan hal yang prinsip. Gak usah pembantu gak apa-apa, melatih kesabaran, mungkin kan begitu. Waladhi yaqulu, coba ini satu, posisi Fatimah di sisi Nabi itu bid'atun minni, anak kandungku. Nabi pada yang lain juga mengatakan begini, waladhi yaqulu laha, ala ingatlah tardina, ala tardina ta ora ridho sapa sira antakuni yang ta ana sapa sira iku sayyidunina asil alamin. Coba. Sayyidah Fatimah itu dijanjikan oleh Kanjeng Nabi sebagai Sayyidatu Nisa'il Alamin. Jadi pimpinane perempuan sa-alam dunya. Coba Anda bisa bayangkan Fatimah yang oleh Nabi dijanjikan sebagai pemimpin perempuan seluruh semesta, itu dengan rumah tangga yang sangat sederhana. Bahkan pembantu aja nggak dikasih. Kalau kita juga level lah, masuk gitu. Penampilan kan penting. Kadang kita lupa mana yang prinsip, mana yang tidak. Artinya kita diajarkan, ini loh keluarga-keluarga orang hebat yang di dalam spiritual, keagamaan mereka hebat, tapi dalam kehidupan mereka sederhana banget. Karena bagi mereka yang penting itu bukan penampilan duniawi itu, tapi kekayaan spiritualitas kita di dalam keluarga. Kayaknya kita itu yang harus belajar. Fama ahro nisa'ana bil iktidai kelawan ngikuti bihadis sairatul atriyah fahuluki zaki. Hendaknya kita orang-orang perempuan itu cobalah berpikir meniru kayak Asma bin Abu Bakar, kayak Fatimah Az-Zahra yang
walaupun mereka punya kedudukan yang luar biasa dalam nasab. Siapa yang nggak kenal? Nasab paling tinggi itu kan Sayyidah Fatimah toh, setelah Nabi, karena dia putrinya Nabi. Tapi kan beliau sederhana banget di dalam kehidupan keluarganya. Bukan kemudian karena menyombongkan abai, kemudian dia minta fasilitas. Enggak toh. Beliau nggak pernah minta fasilitas. Bahkan minta fasilitas satu aja loh, oleh Nabi nggak dikasih. Coba kalau Anda bisa bayangkan, kalau misalnya dalam sejarah ini Nabi kemudian benar-benar ngasih pembantu, maka akan jadi ajaran, oh boleh dan orang tua harus menyiapkan. Kan akhirnya jadi gitu tafsirannya. Tapi untung Nabi nggak ngasih. Sehingga kemudian kita diajarkan, mestinya yang dipentingkan bukan persoalan itu, tapi persoalan spiritualitasnya. Itu loh yang harus kita lihat. Oke, nanti kita lanjutkan bab berikutnya besok, insya Allah. Adakah doa atau amalan yang menumbuhkan sabar dan syukur dalam segala kondisi hidup? Kalau biasanya kan memang ada toh amalan tertentu, wiridan tertentu yang melatih kita sabar. Cuma saya nggak tahu juga, nanti saya kira bisa nanya kiai lain yang lebih sepuh, yang biasa wiridan. Biasanya kan pada kalau kita pengen pinter, ada wiridan ya alim. Kalau pengen rezekinya lancar, ya rozak. Mungkin kita juga wiridan ya sobar. Ya sobar itu kan asal husna toh, ya, kan bisa juga. Saya nggak tahu persis, tapi kan memang secara teknis kesabaran itu bisa dilatih. Salah satu cara melatih kesabaran adalah dengan cara membiasakan diri berpikir positive thinking, husnudon. Jangan pernah berpikir negative thinking, suudon, karena suudon itu akan membuat kita nggak sabar. Dengan wong Jawa kan diajarkan misalnya kita kecelakaan, oh yo syukurlah gak sampai segitu, gitu kan lah orang Jawa. Wis misalnya sepeda montore parah, ya alhamdulillah kok yo sepeda montore wonge gak apa-apa. Wonge kok yo parah, ya alhamdulillah sing digonceng yo sik mending. Jadi kan mesti cari positifnya. Itu cara kita melatih sabar. Itu salah satu memang yang kita bisa latih. Apakah ada wiridan? Biasanya ada. Cuma kita nggak tahu. Nanti yang bertanya bisa nanya yai lain yang sepuh yang biasa wiridan. Nah, atau kalau memang ini yo tadi wiridan ya sabar mbak. Nah, tadi biasa berpositif thinking, bersabar dan tidak jangan ngersulo lah. Melaku kok ini ke kampus yo, alah deket situ. Paling kan nggak sampai 100 langkah. Dene lebih ya gak apa-apa titik. Kan gitu aja toh. Itu mungkin begitu. Apakah sabar itu ada batasnya apa enggak? Sabar ada batasnya enggak? Sabar enggak ada batasnya. Kalau ada batasnya berarti udah enggak sabar. Ya kan? Ya kalau ngomong saya sudah hampir kehabisan kesabaran, yaitu sinetron. Kalau dalam konteks keagamaan, sabar itu enggak ada batasnya. Karena ketika kita sudah terbatas sabar, berarti kita sudah hilang sabarnya. Berarti sudah nggak sabar lagi. Anda masih ingat dalam riwayat itu kan kita diajarkan kalau kita ngejak berbuat baik orang. Kalau misalnya Anda jadi bunyai, jadi dai nantinya, kemudian ngejak baik orang, maka kita nggak terbatas berapa kali. Jadi misalnya ini sudah saya ajak 3 kali, ya udah enggak. Tapi selama kita masih hidup, maka kita harus begitu. Anda masih ingat ada ayat, kalau kita jadi orang tua, kita harus ngajak sholat anak kita. Nah, kan ada ayatnya toh. Apa itu ayatnya? Wa'mur ahlaka bis-sholah. Ajaklah keluargamu untuk sholat. Wastobir alaiha, dan sabarlah. Sabarnya tadi apa? Sampai dia bisa sholat. Jadi nggak bisa. Kalau Anda misalnya nanti jadi ibu, kemudian duwe anak, yang anaknya agak bandelan, lagi jak sholat bulet, alah ya sudah tak jas. Atau Anda jadi pengurus, ngedori koncone sholat subuh, mbak, kok gak digugain dok?
sudah dibukai sekali, 2 kali nggak bangun, enggak, sampai bangun, wastabir alaiha. Sampai sabar itu sabar. Ya lae maksa-maksane pancen gak kena dianu ya didongakno. Mbak, tak dongakno husnul khotimah ya sampean. Misalnya dibangunin gak kena-kena. Mbak, bangun Mbak, gak tangi-tangi ya Allah, alhamdulillah kok gak tangi, muga-muga husnul khotimah. Nah, jadi sabar nggak ada batas. Ya, sabar itu terus selama kita masih hidup, artinya kita harus tetap sabar. Sabar itu bukan tidak berusaha loh ya. Sabar bukan tidak berusaha, bukan kok apa Mbak kok melungker ning pojokan. Kalau sakit Ustaz, gak ke dokter, boten kalau sabar Ustaz. Enggak. Sabar itu bukan tidak berusaha. Sabar itu tetap berusaha sesuai, karena usaha itu wajib, ikhtiar itu wajib. Sehingga kalau kita sakit, ya kita harus ikhtiar. Tapi kita sabar, artinya sabar itu tidak menggerutu. Kalau tadi yang sholat tadi, wa'mur ahlaka bisalah, perintahkan keluargamu sholat, wastabir alaiha, dan sabarlah untuk ngajak. Artinya sabar untuk ngajak itu, kita akan terus ngajari mereka untuk sholat tanpa pernah berhenti. Karena kalau berhenti berarti sudah hilang sabar kita. Nah, itu kesabaran. Jadi nggak ada batasnya. Tapi sepanjang kita masih bisa, yo teruslah berusaha. Tidak marah, nggak perlu marah lah, nggak perlu emosional. Itu sabar. Digugai pisan pindho gak telu gak iso tangi, gampang golekno timbo. Aku sabar loh Mbak, distok. Ya kan gitu. Ini tanpa emosi loh saya. Ini benar-benar sabar. Golekno timbo digoyang. Itulah sabar. Oke, saya kira begitu. Cara supaya tidak was-was untuk masa depan itu gimana? Tidak galau masa depan. Ada sebuah statement yang bagus dari Buddhis. Buddhis itu pernah menyampaikan ke kita, ada statement yang beliau mengatakan gini, lakukan pekerjaanmu hari ini dengan sebaik mungkin, maka masa depanmu akan baik dengan sendirinya. Artinya, kalau kita ingin masa depan kita baik, nggak ada galau, nggak ada keraguan, maka lakukan pekerjaan kita dengan sebaik mungkin. Kalau bahasa Al-Quran, itu dengan apa yang disebut dengan amal soleh. Amal soleh itu kan amal yang berkualitas. Anda masih ingat kita belajar wal asri. Innal insana lafi khusrin. Semua manusia nanti akan galau, kata Allah. Lafi khusrin itu kan galau toh. Merugi, galau, akan tidak sukses kecuali 4 orang. Siapa yang 4 orang oleh Allah itu tidak galau? Salah satunya adalah wa amilus sholihah. Orang yang mengerjakan pekerjaannya dengan sebaik mungkin. Kalau Anda kuliah, kerjakan tugasmu hari ini dengan sebaik mungkin. Jangan asal. Kadang kan mahasiswa kan nggarap pertanyaan pertama, kapan terakhir Ustaz? Terakhir. Nggak usah nanti malam deadline besok modelnya copy paste pokoknya merek mari. Nah, itu kan berarti kita telah melakukan pekerjaan dengan tidak amalus sholihat. Kalau cara kerja kita begini, cara kerja yang tidak sholihat ini, maka yakinlah kita akan lafi khusrin. Kita akan galau nantinya. Gitu kan? Satu yang orang yang adalah orang yang melakukan pekerjaannya dengan maksimal. Apapun pekerjaan kita hari ini. Orang yang sabar. Sabar itu bukan berarti tidak berusaha. Ada sebuah definisi yang bagus yang disampaikan oleh Allah Yarham Gus Dur. Beliau mengatakan begini, sabar itu adalah kita tidak melakukan sesuatu dengan gegabah dan sembrono. Artinya sabar itu apapun pekerjaan kita, itu akan kita lakukan dengan step by step baik. Karena orang itu tidak akan bisa melakukan pekerjaan. Nah, ini berarti orang yang tidak sabar. Maka contoh santri yang begini, biasanya dia tidak akan sukses. Kan begitu toh? Atau paling enggak, kalau enggak sukses, lafi khusrin. Akan ada penyesalan. Kenapa menyesal? Karena dia tidak memplanning kehidupannya dengan baik. Kapan nikah? Ini harus jelas. Ustaz, saya sudah nikah. Tahun depan nikah. Bulan nih,
Belum Ustaz. Atau bulannya sudah, tahunnya yang belum. Ketemu bulan dan tahun, calonnya urung. Misalnya. Tapi yang jelas kan planningnya jelas. Artinya gaya perencanaan hidup itu ajaran Quran banget. Anda jangan pernah berpikir memanage waktu atau manajemen itu ajaran luar, enggak. Itu ajaran kita loh. Kalau kita berpikir wal asri itu kan orang-orang yang tidak akan galau adalah orang-orang yang telah memplanning hidupnya dengan baik. Sabar itu adalah orang yang bisa memplanning hidup. Itu definisi sabar yang lain. Sehingga marilah kita nata hidup, gaya perencanaan yang mateng. Sehingga jelas kita kuliah S1 kapan, S2 kapan, ngelakoni ini kapan. Tapi bukan hanya memplanning, tapi wa amilus sholihat juga toh mempersiapkan dengan pekerjaan maksimal. Bahwa nanti bergeser, wallahu a'lam bishawab. Tapi yang penting kan kita sudah berusaha dengan maksimal. Tapi yang artinya kan kalau kita ngaji ini, maka sesungguhnya memplanning hidup, orang yang punya planning hidup matang, orang yang punya pekerjaan berkualitas, insya Allah tidak akan husrin, tidak akan ada penyesalan. Jadi kalau tadi pertanyaan bagaimana kita biar nggak galau masa depan, salah satu pastikan semua pekerjaan kita lakukan dengan sebaik mungkin. Tentu ada yang lain, amanu, iman, wa amilus sholihat, wa tawassaw bil haqqi, saling mengingatkan. Kita harus punya relasi yang baik yang bisa saling mengingatkan dan pekerjaan dengan maksimal. Itulah kita ngaji wal asri agar kita tidak galau masa depan. Pastilah insya Allah kalau kita persiapkan hari ini dengan sebaik mungkin, tidak ada sesuatu yang tidak terbuka untuk kita. Kan gitu toh? Oke, saya kira begitu. Udah? Baik, Al-Fatihah. Rabbana wafa'na bima Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.